Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang kemarin menolak seluruh permohonan 01 dan 02 itu berarti presiden yang sah adalah Prabowo Subianto. Dan respon Anies Baswedan ada dua. Keputusan Mahkamah Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, meskipun ada dissenting opinion, itu ada 3 hakim ya, dan 5 yang satu suara, itu berarti satu akhir dari pemilu, kata Anies Baswedan. Dan 2, dia mengakui bahwa Prabowo adalah seorang patriot. Satu statement yang indah ya. Tetapi buat saya statement itu tidak menghilangkan kecurangan yang ada dalam tingkat lapangan soal politisasi bansos, penyaluran bansos yang diarahkan untuk mendukung paslon 02 yaitu Prabowo dan Gibran, dengan campur tangan negara yang terlalu dalam, atau bahasa Indonesia ada politik cawe-cawe presiden. Itu juga merupakan satu catatan yang tidak adil, yang mengantarkan ya, kecurangan itu mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Dan kemudian pengerahan aparat daerah atau aparat pemerintahan untuk mendukung calon pasangan 02 itu juga satu sikap yang dia pandang curang. Dan itu fakta itu tidak bisa dihilangkan meskipun hakim sudah memberikan keputusannya menolak permohonan 01 02. Jadi sekarang kemenangan dalam tanda petik ya, Prabowo menjadi pemilih atau pemenang atau presiden, calon presiden dengan suara terbanyak hampir 58%, itu satu kenyataan ya. Dan kecurangan itu adalah sebuah kenyataan juga. Oleh karena inilah tragedi dari Prabowo. 4 kali dia bertarung menjadi calon. Pertama berpasangan dengan Megawati, dia menjadi wakil presiden, kalah oleh SBY. Gagallah ambisi dari Prabowo menjadi calon presiden. Kemudian dia mengajukan diri atau memberanikan diri masuk pada pertarungan yang kedua, berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan dia kembali dikalahkannya oleh Jokowi ya. Kemudian dia berpasangan dengan yang ketiga kali dia bertarung menjadi calon presiden, untuk ketiga kalinya berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan dia dikalahkan kembali oleh Jokowi. Dan yang keempat dia bertarung dan dia mencapai apa yang diinginkan, menjadi presiden setelah mengalahkan Anies Baswedan dan wakilnya Anies itu Muhaimin Iskandar. Takdirnya dia menjadi calon presiden, menjadi presiden untuk keempat kalinya. Sebenarnya Allah sudah memberikan rezeki dia menjadi presiden. Kalaupun tidak curang, dia tetap menjadi calon atau menjadi presiden untuk keempat kalinya. Tetapi ambisi, syahwat politik yang terlalu berlebihan, dia ditakdirkan tetap menjadi presiden dengan kecurangan. Kalau dia pun tidak curang, tidak ada politisasi bansos, dan
tidak ada campur tangan dari presiden dan tidak dikerahkannya ASN, TNI, Polri untuk mendukung 02. Kalau 3 faktor itu tidak ada, pasti presidennya adalah tetap Prabowo. Tetapi karena syahwat politiknya dan tidak sabar, dia menggunakan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya. Dan dia mencapai apa yang diinginkannya. Karena takdirnya dia jadi presiden pada periode keempat pertarungan dia. Itulah tragedi Prabowo. Tragedi dia mencapai jalan menjadi RI 1 dengan melanggar nilai-nilai etika, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai melanggar nilai yang adil, ya, sehingga masyarakat, ratusan akademisi, para pengamat dan civil society itu bersuara serentak tentang pentingnya menjaga nilai-nilai, menjaga etika dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana meraih kekuasaan dengan cara yang adil, dengan yang jujur dan tidak curang. Tetapi semua nilai-nilai itu diabaikan oleh pasangan Prabowo Gibran, dan dia mencapai apa yang dia inginkan dengan catatan sejarah hitam dalam politik, dalam sejarah politik Indonesia modern. Itulah tragedinya Prabowo. Dia tidak sabar dalam merawat demokrasi, di dalam merawat kejujuran, di dalam merawat kebenaran, di dalam merawat etika yang tinggi nilainya. Sementara Anies Baswedan yang dikalahkan dalam tanda petik dalam sidang Pilpres itu, dia sebenarnya adalah menang secara mutlak, menang secara moral, menang secara etika, dan dia akan dicatat oleh sejarah dengan catatan yang dengan tinta emas, dengan penuh keharuman, karena dia mempersoalkan, mencoba ya, Anies Baswedan dan Muhaimin dan timnya mencoba untuk merawat demokrasi dengan nilai-nilai etika yang tinggi, merawat kebenaran, merawat kejujuran, dan menolak atau menghalau kecurangan. Jadi sebenarnya yang menang dalam sidang Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia menang secara moral. Dan yang kalah dalam Pilpres kemarin adalah Prabowo, yang dia naik menjadi RI 1 dengan segala kontroversinya. Itulah tragedi Prabowo di ujung senja karir politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.